Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Umam selaku dosen pembimbing di mata kuliah Manajemen Resolusi Konflik. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dalam forum ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita dapat berkumpul di acara ini. Dan sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Syekhul Hadi Gufron, yang kedua M. Aska Syarafi Mukhtar, yang ketiga Umi Habibah, dan yang keempat Ilmi Sapi Ardiana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan konflik kepribadian dalam perspektif psikoanalisis Sigmund Freud. Di sini saya Ilmi Sapi Ardiana akan memberikan sedikit gambaran secara umum mengenai konflik dan kepribadian. Konflik merupakan sebuah proses sosial antara beberapa orang atau beberapa kelompok, di mana salah satu di antara beberapa kelompok atau orang tersebut melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menyingkirkan pihak lain, atau bisa diartikan sebagai benturan yang muncul akibat perbedaan kondisi sosial, budaya, nilai, status, dan kekuasaan. Sedangkan kepribadian sendiri merupakan karakter atau watak dari seseorang yang karakter dan watak dari seseorang tersebut bisa dijadikan sebagai identitas atau individu yang memiliki ciri khas tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aska Syarafi Mukhtar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemikiran Sigmund Freud. Perlu diketahui untuk Sigmund Freud sendiri merupakan pendiri psikoanalisis. Dan pemahaman Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman dengan pasiennya, analisis mimpinya, dan bacaan yang luas, serta tentang berbagai literatur ilmiah dan manusia. Freud sendiri lebih mengandalkan penalaran deduktif daripada metode penelitian yang ketat. Dia membuat pengamatan subjektif dengan ukuran simpel yang relatif kecil. Dia menggunakan pendekatan studi kasus hampir secara eksklusif. Freud memandang manusia sebagai makhluk deterministik, yaitu merupakan suatu gagasan bahwa aktivitas manusia pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan irasional, yakni kekuatan bawah sadar, dorongan biologis, dan naluri selama 6 tahun pertama kehidupannya. Dalam hidupnya, Freud juga mengundang banyak kontroversi, eksplorasi, penelitian, dan menyajikan landasan tepat bertumpuk sistem-sistem yang memunculkan kemudian. Dalam hal ini, Freud memunculkan teori dan praktek psikoanalitik mencakup diantaranya yakni 1. Kehidupan mental individu, 2. Tingkah laku, 3. Perkembangan pada masa dini, 4. Teori psikoanalitik menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami cara-cara yang digunakan oleh individual. Dan yang kelima, pendekatan psikoanalisis telah memberikan cara-cara mencari keterangan dari ketidaksadaran melalui analisis. Dalam pemahaman ini, Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman dengan para pasiennya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu B. Aplikasi konsep untuk menjelaskan fenomena atau realitas sosial di sekitar psikoanalisis Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya.
sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Dan psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua yaitu suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga yaitu suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Yang selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menurut Sigmund Freud adalah bagaimana energi psikis didistribusikan dan dipergunakan oleh Ich, das Ich, dan das Über Ich. Freud menyatakan bahwa energi yang ada pada individu berasal dari sumber yang sama, yaitu makanan yang dikonsumsi. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan ego. Menurut Sigmund Freud, mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan maupun untuk menghadapi tekanan, dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi oleh atau diredakan. Freud menyatakan bahwa mekanisme pertahanan ego adalah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Berikut ada 7 macam mekanisme pertahanan ego, yaitu yang pertama itu represi, yang kedua sublimasi, yang ketiga proyeksi, yang keempat yaitu displacement, yang kelima rasionalisasi, yang keenam pembentukan reaksi, yang ketujuh regresi. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perkembangan kepribadian. Menurut Sigmund Freud, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun ke-5, dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan pengeluasan struktur dasar itu. Ada fase-fase dalam kepribadian yaitu ada 5 fase. Yang pertama yaitu fase oral, yang kedua itu fase anal, yang ketiga itu fase valis, yang keempat itu fase latin, yang kelima fase genital. Berikut saya akan memberikan kesimpulan terkait materi tentang konflik kepribadian menurut perspektif psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang pendiri psikoanalisis. Freud lebih mengandalkan penalaran deduktif daripada metode penelitian yang ketat, dan dia membuat pengamatan objektif dengan ukuran sampel yang relatif kecil. Ia menggunakan pendekatan studi kasus hampir secara eksklusif. Freud memandang manusia sebagai makhluk deterministik, yaitu suatu gagasan bahwa aktivitas manusia pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan irasional, kekuatan bawah sadar, dorongan biologis, dan naluri selama 6 tahun pertama kehidupan. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai suatu fungsi dan perilaku psikoanalisis manusia. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangannya. Menurut Freud, ada 5 fase perkembangan kepribadian, yaitu fase oral, fase anal, fase valis, fase latin, dan fase genital. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf.